Mohon dengan sangat untuk bisa menyampaikan nasihat di hadapan kita, guru kita Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas dari Bekasi, Jawa Barat. Kepadanya dipersilahkan dengan penuh kehormatan. Sallallahu ala Muhammad, dzikrus salatu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله عز وجل في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Kepada para habaib, para guru, para kiai, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus wal khusus pimpinan majlis hadza min fadli rabbi akhina fillah al-mukarram wal muhtaram al-ustaz Baihaqi mata'anallah bituli hayati. Hadirin, kita patut selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika masih mendapatkan kesempatan berbuat baik. Karena ketika seseorang masih semangat di dalam berbuat baik, itu tanda orang tersebut jauh dari musibah. Siapa yang mengatakan begitu? Yang mengatakan begitu salah satu wali min awliyaillah, ulama min ulama'illah, Al-Habibul Ghawth Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kafa bi fuqdanir raghbah fil khair musibah. Cukuplah musibah bagi seseorang ketika sudah tidak gemar, tidak giat, tidak semangat di dalam mengerjakan kebaikan. Terlebih dalam persoalan maulid. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak kepada antum semua untuk merubah niat atau menambah kesemangatan niat demi mencapai fadilah azim. Fadilah azimah dari Allah Subhanahu wa taala yang awalnya kita niat menghadiri peringatan Maulid. Yuk kita tambahkan niat kita bahwa kita niat kita bentuk majelis ini sebagai majelis ta'lim. Mengapa begitu? Karena kalau sebutannya ceramah, ini orang terkadang mau dengar mau enggak. Tapi ketika niatnya menuntut ilmu, walau posisinya, walau keadaannya, walau cara mendengarkannya sambil bersandar sekalipun, tetap kita mendapat catatan sebagai orang
yang ada di Raudhah min Riyadhil Jinan. Katakan amin. Orang yang duduk di majelis ilmu 1 saat itu pahalanya sangat luar biasa. Disampaikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selanjutnya juga saya minta setiap mendengar kalimat An-Nabi, gerakin itu mulut untuk bersolawat. Setiap mendengar kalimat Rasulullah, gerakan itu mulut untuk bersolawat. Kenapa? Karena awalnya tadi kita sudah terlepas dari celaka karena masih semangat berbuat baik. Tapi belum tentu kita bisa selamat dari kecelakaan yang selanjutnya. Yang amat sangat merupakan peluang celaka yang kedua sangat berbahaya adalah ketika orang mendengar nama Nabi disebut tidak bersolawat. An-Nabi bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Celaka orang yang mendengar namaku disebut dia tidak bersolawat. Maka semasi mulut itu bisa bergerak, kita sebanyak mendengar nama Nabi disebut, kita bersolawat. Sallu ala Nabi. Orang yang kita peringati hari kelahirannya ini, acaranya disebut maulid, hukumnya bid'ah, bid'ahnya hasanah. Yang mana bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah cara melaksanakannya. Adapun maulid itu sendiri tidak bid'ah. Kenapa? Karena yang pertama melakukan maulid adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beliau melakukan puasa setiap hari Senin. Karena syukran lillah, bersyukur kepada Allah atas diwujudkannya diri beliau. Padahal yang mesti bersyukur atas wujud diri beliau alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan jin yang memang diperintah oleh Allah untuk taat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka mari kita curahkan kecerdasan kita. Orang yang duduk 1 saat, kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau bersabda kepada Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut postur, menurut ukuran tubuh, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak besar dan tinggi seperti beberapa sahabat banyak. Tetapi kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa sampai beliau mendapatkan predikat, mendapatkan sebutan sahibus sirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sholawatnya? Kita yang bersolawat, yang dapat untung bukan cuma kita. Aba ibu kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, siapapun yang ada ikatan hak pada diri kita dapat salurannya. Ada satu kubur yang ahli kuburnya sedang diazab, tiba-tiba malaikat azab itu berhenti. Lantas kuburan itu terang dan si ahli kuburnya tidak lagi mendapatkan azab dengan sebab satu orang yang lewat di samping kuburan itu membaca sholawat. Sallu ala Nabi. Kita bersolawat tidak disuruh wudhu dulu, enggak disuruh nutup aurat dulu, walhasil tidak disyarat rukunkan begini dan begitu. Ketika kita bersolawat dengan dasar kita hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan mendapatkan pahala yang amat sangat luar biasa. Salah satu rahmat yang amat sangat luar biasa, nama kita disetorkan oleh Allah melalui malaikatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Beliau bersabda kepada Ibn Mas'ud, "Ya Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu." Kita biasa juga sebut begitu kalau dengar nama sahabat. Yang laki-laki radhiyallahu anhu, yang perempuan radhiyallahu anha. Dengar nama aulia disebut, kita disebut radhiyallahu anhu. Sebab ini zaman sudah sangat mengkhawatirkan, Pak. Kadang-kadang orang dari muda ibadat rajin, tahu-tahu tuanya celaka kepleset. Makanya ada satu kalimat, manusia ini ada 4 kelompok. Kelompok keempat yang paling serem. Apa itu? Dari muda melaksanakan ibadat tetapi tidak mendapatkan hak surga. Li khidmatillahi ta'ala bidun jannati. Banyak mengibadati Allah tapi nggak dapat hak surga. Kenapa? Karena matinya su'ul khatimah. Allahumma sallimna ya Allah. Ya Ibn Mas'udin
radhiyallahu anhu, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu galaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alf ragabah. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu satu saat di majelis ilmu tanpa menyentuh pena, tanpa menulis satu huruf pun lebih bagus bagimu daripada membebaskan 1000 budak. Mengapa demikian? Hikmahnya adalah kalau orang membebaskan 1000 budak, pahalanya sekali saat dia membebaskan. Tapi orang yang menuntut ilmu, sekali dia dapat penjelasan ilmu, ilmu itu kepake untuk dia beribadat kepada Allah Rabbul Alamin, ibadatnya akan diterima, dan selama ilmu itu bersemayam di dada dan di pikirannya, dia selalu akan mendapatkan rahmat. Karena orang sehebat apapun melakukan ibadat tanpa didasari ilmu, sia-sia. Ibn Ruslan, Imam Ahmad ibn Ruslan radhiyallahu anhu menyatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang mengerjakan amal ibadat yang tanpa didasari ilmu, maka ibadatnya ditolak sia-sia. Insya Allah peringatan maulid yang kita laksanakan pada malam hari ini akan menjadi saksi nanti kita dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini zaman sangat luar biasa, Pak. Kalau kita lihat sekarang di bumi, masjid ada di mana-mana. Lafaz Allah, nama Allah ada di setiap menara-menara masjid. Tetapi tidak sedikit isi masjid itu orang-orang yang di dadanya terdapat banyak berhala. Berhala harta, berhala kerjaan, berhala pimpinan, berhala dan berhala yang lain-lainnya. Soal agama dianggap nomor 2. Yang penting kehidupan dunianya bahagia, dia tidak peduli kepada agama. Juga Imam Haddad menyatakan, yas'ubu suluk sabilin najat liman ghalaba ala qalbih hubbul mal wal jah. Sungguh susah mencari jalan keselamatan bagi orang yang hatinya sudah dikuasai cinta dunia dan cinta penghormatan. Kita bisa lihat zaman sekarang fitnah bertebar di mana-mana. Akibat apa? Akibat hasad. Pantas Nabi melarang orang untuk hasud, karena hasud akan membakar amal ibadat. Dan orang yang tanpa memiliki hati bersih, ibadat seperti apapun, sekarang dia ibadat, beberapa waktu ke depan ibadatnya habis terbakar karena rasa benci dan lidahnya mengata begini dan begitu. Apa yang mesti dipercaya ditolak. Justru apa yang tidak boleh dipercaya justru dipercayai. Makanya Quran menyatakan, "Qul, katakan olehmu ya Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang bodoh dengan orang yang mengerti? Pak, orang kalau sudah hatinya dicintai dunia, mencintai dunia, cinta hormat, cinta pujian, maka yang gak masuk di akal pun akan dipercaya. Saya tidak berpanjang kalimat, saya hanya ingin menyampaikan satu cerita. Akibat orang mencintai dunia, maka segila apapun perbuatannya, dia tidak pernah merasa itu adalah gila. Seburuk apapun perbuatannya, dia tidak lagi merasa itu adalah buruk. Kenapa? Karena rasa malunya sudah Allah angkat dari hatinya. Rasa bersalahnya sudah Allah angkat dari hatinya. Tolong pahami cerita yang akan saya sampaikan. Kita ambil makna daripada cerita itu. Dulu ada satu orang memiliki keledai. Ini saya beberapa banyak hadir selalu yang saya bawa cerita keledai, keledai dan keledai. Kenapa? Karena sekarang ini banyak keledai berkofiah, keledai bersorban, keledai berjubah, keledai berimamah. Dia lupa bahwa libas anbiya, tetapi alsinatihim, lidah mereka, lidah juhal, lidah jahiliyah. Mereka tidak percaya kepada karomah. Mereka lebih percaya kepada sulap dan sihir. Penyakit itu adalah penyakit umat-umat di zaman jahiliyah. Yang sampai rela manusia termulia dikatakan tukang sihir. Manusia yang menjadi guru seluruh orang alim dikatakan gila, dikatakan tidak waras. Itu penyakit-penyakit jahiliyah sekarang banyak menyerang orang di zaman sekarang ini. Pakaian-pakaian ulama
tapi mengajak orang lain sesat. Ingat, siapapun yang mengikuti orang sesat, tidak ada cerita azab ditalangin oleh yang ngajak. Tidak, tetap malaikat akan berkata, man rabbuka. Tidak ada malaikat bertanya, man rabbukuma. Tidak. Sekarang orang-orang berjubah sudah mengajak orang lain sesat. Yang biasa ngarang lagu sekarang sudah ngarang nasab. Malang nasibmu. Paham? Paham? Ngerti? Syukur kalau ngerti. Itu tanda masih kecil nggak sering makan sarapan pakai gemplong. Ini orang punya keledai mati. Tahu-tahu digendong nih keledai dibawa ke kober. Dia tanya, mana tukang kubur? Tukang gali kubur. Saya, kata tukang gali kuburnya. Saya mau minta izin untuk nguburin keledai saya. Ngamuk ini penjaga kubur. Dia bilang, kamu gila. Masa keledai mau dikubur bareng sama kuburan manusia? Sebentar, kata yang punya keledai, jangan marah dulu. Ini keledai saya, hasil dari kerja selama ikut sama saya, meninggalkan uang 200 dinar. Dia berpesan kepada saya dalam mimpi saya, bahwa yang 100 dinar buat saya, dan yang 100 dinar buat yang gali kubur. Ini langsung yang gali kubur ngomong, oh siapa nama almarhum? Pantas almarhum dilekatkan predikat itu kepada keledai, pantas. Orang gak pernah sembahyang, pantas dibilang almarhum. Makanya orang-orang yang ada di masjid, kalau ada orang mati sembahyang kagak, ngaji kagak, jangan suka bohong kalau nyarin orang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmat Allah. Rahmat yang mana? Bayang kagak, cemung. Udah bilang aja. Telah meninggal dunia fulan bin fulan. Yang gak pernah ke masjid. Kalau mau ditambahin lagi. Ya kan ada orang gak pernah ke masjid. Sekalinya ke masjid kok udah jadi mayit. Ada gak begitu? Panggil ustadz yang gampang dibayar. Duitnya banyak nih orang. Wah nih ustadz langsung usolli sampai merem-merem. Usolli ala hadzal mayyit. Allahu Akbar. Kelar. Nyembayangin pidato nih ustadz. Saudara-saudara sekalian. Sebagaimana kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa tiap yang berjawab pasti mati. Kita saksikan sekarang saudara kita. Main saudara kita baik. Ya. Kenapa? Amplopnya tebel. Kelar. Mari kita saksikan. Isyhadu. Wah, haknya luar biasa. Anna hadzal mayyit min ahlil khair. Ini yang ikut membayangin kan udah jeplosin amplop langsung teriak. Khair. Bego. Banyak yang begitu? Banyak yang begitu? Makanya Pak silakan berteman sama siapapun, tapi kalau ngajak ke neraka jangan mau. Mau siapapun bentuknya. Mau Habib kayak mau Kiai kayak kalau ngajak ke neraka mah jangan diikutin. Enggak pakai ada cerita. Udah tenang dosa ente anak yang nanggung. Gila loh. Paham? Ngerti? Habib hormatin, ikutin ntar dulu, lihat dulu. Macem-macem kan. Zaman sekarang fitnah macem-macem. Nggak boleh ngeliat mancung diri. Oh Yaman nih. Oh gitu. Banyak nggak begitu? Banyak nggak begitu? Dari mulai ada yang ngajarin benci Arab. Ada yang ngajarin begitu. Padahal Nabi orang apa? Nabi orang apa? Kalau benci orang Arab berarti benci siapa? Munafik. Lu sembahyang pakai bahasa Arab sama Arab benci. Sesama kita tidak boleh benci, sama kucing aja kita nggak boleh benci. Tapi sekarang ini bukan main duduk, udah kayak gapura, pakai imamah, pakai jubah, ngajarin orang sesat. Banyak nggak sekarang? Nah ini nih, yang bakal saya dikasih duit kalau dia dibilang almarhum nih. Na'udzubillah. Dan perlu kita ketahui, selama ini kita cuma tahu nabi-nabi akhir zaman kan. Padahal mari kita lihat. Siapa itu Nabi? Mana salawatnya? Sallu ala Nabi.
Kalau udah dikasih ingetan, disuruh banyakin baca sholawat, jangan mesti ditegur mulu kayak kadal habis makan karet. Orang yang kupingnya refleks dengar nama Muhammad, lantas dia bersolawat, dia akan masuk dalam kubur, tidak akan menjadi mayit yang mengemis doa. Kenapa? Karena catatan pahalanya banyak. Yang tidak khusyuk dapat 10. Yang khusyuk, malaikat tidak bisa hitung balasan Allah kepada orang yang bersolawat. Pak, manusia muslim, manusia mukmin paling hebat sholat jadi makmum sama Nabi. Lupa lagi sholawat itu. Biarin, saya mau dibenci kayak mau dikeselin kayak nggak apa-apa. Orang kalau ditarik masuk surga pakai nahan kayak kambing Jawa, Pak. Kita pindah posisi dari belakang, pegang bijinya, dia lari, Pak, masuk ke surga. Atau kita jorogin dia. Ntar kalau udah masuk surga baru dia ngomong apa? Untung gua didorong. Tuh. Jadi kalau sekarang sih dipaksa sholawat, mau merengut kayak apa gua nggak pikirin. Lu mau pulang duluan gidah. Paham ya? Siapa nih yang kita peringati maulidnya? Makhluk pertama. Shallu ala Nabi. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya itu sebab Nabi Muhammad. Wah, kata yang artinya ada kala jengkingnya. Ya. Apa itu? Mana dalilnya? Penyu. Kalau sebentar-sebentar lu nanya dalil, sebentar-bentar lu nanya dalil, gua mau nanya sama lu, waktu perut lu lapar kenyang lu kemana? Waktu lu udah makan kenyang lapar lu kemana? Waktu lu capek tidur, begitu bangun tidur capek lu hilang, capek lu kemana? Makanya dulu ada orang arif billah nyindir orang banyak. Dia azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toto dia lari keluar masjid. Orang pada bingung semua. Kok abis azan lari begini? Ngikut orang semua dari masjid keluar. Nanya sama ini orang, kenapa ya Syekh kau berlari? Saya lagi nyari suara saya larinya kemana tadi? Jadi jangan semuanya mau masuk di akal, Pak. Jangan semuanya main akal. Man ra'isuhul agal dhal. Orang yang pimpinan hidupnya akal dia bakal sesat. Anak gede tinggi, olahragawan, punya bapak pendek, protes. Bosan bapak gua kayak gini. Akibat main ak. Paham? Modalnya 1 bisa jadi 12. Laki 1 punya bini, punya anak kadang-kadang 12. Begitu nggak kira-kira? Modalnya 1 kan? Hasilnya banyak. Makanya Pak, jangan seperti bebek. Tahu bebek? Bebek tuh Pak, lakinya atuh, bininya 100. Kalah kita mah. Itu di kandang bebek tuh saya pernah ke satu daerah. Gua nggak sebut daerahnya, gue takut dianggap iklan ntar. Saya lagi duduk, ada murid punya kandang bebek, banyak punya bebek. Tahu-tahu ini bebek, ada satu bebek kayak pakai kalung gitu, bebek preman nih. Masuk ke kandang yang ini, nggak lama keluar lagi, keluar lagi. Tahu-tahu pas masuk di kandang yang ujung, keluar bebek kecilan, dia belakangan, kayak ngomel gitu Pak. Saya nanya sama yang punya bebek, saya bilang itu kenapa dia tuh bebek tadi? Itu dia Bib lagi nyari bininya Bib. Itu bininya katanya kandangnya yang itu, tapi salah masuk ke kandang yang ono. Banyak yang begitu? Banyak yang sekarang perempuan berjilbab salah masuk kandang, banyak nggak? Banyak nggak? Punya laki main Facebook, laki siapa aja ditegur. Kalau lewat depan lampu mobil maunya ke senter mobil mulu. Bukan main, pakai jilbab kadang-kadang di konser paling depan, nggak boleh dengar suara gendar, suara gitar, langsung paling depan. Padahal punya jilbab. Jilbab pakaian keimanan. Setiap wanita sudah berjilbab maka malunya harus bertambah. Laki-laki berkopiah. Setiap sudah bisa pakai kopiah maka malunya harus bertambah. Kalau mau ngaco jangan pakai pici. Kenapa? Nanti orang yang pada pakai pici lain dianggapnya sama dia. Paham itu? Saya cuma mau kasih tahu Pak,
Abu Jahal juga waktu ngubur-ngubur Nabi pakai jubah, nggak pakai training. Nggak ada. Gua nggak pernah baca di sejarah Abu Jahal pakai training ngubur-ngubur Nabi, nggak. Atau pakai kaos basket, enggak. Jadi jangan gampang cenderung sama orang berjubah sekarang, Pak. Lihat lidahnya, Pak. Tahu nggak yang melekor begitu? Yang sekali matok orang biru, itu di atas kepalanya ada lubang kecil. Ayat Quran menyatakan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Air hujan itu rahmat. Itu si panjang tuh, kalau lagi hujan keluar dia. Dia buka lubang di kepalanya, mengambil air 2-3 tetes, kemudian dia kholwat, ngerem. Jadinya apa? Jadinya apa? Racun. Tapi beda dengan kerang. Kerang pun mengambil tetesan-tetesan air hujan. Kemudian dirami juga. Keluarnya apa? Mutiara. Jadi kita jangan lihat tampilannya, tetapi kita lihat apa yang akan dihasilkan dari orang berbicara. Karena setiap orang yang mengajak orang lain rusak, ketika dia tobat, yang disebabkan rusak olehnya, tidak bisa dia tobat sendiri sebelum dia juga menjadi penyebab orang lain yang dia rusak untuk tobat. Tahu bebek? Yang saya mau cerita dari bebek itu tadi, bininya pergi dia cari. Jangan kayak orang sekarang, bini kemana, laki kemana, anak kemana, ngaji mulu padahal, maulid mulu padahal, makan masih tangan kiri, cemung. Kita bisa dekat kepada Nabi SAW melalui sunnah-sunnahnya, Pak. Siwak 10.000 itu dapat mengalahkan mobil apapun yang mewah. Kenapa? Karena siwak dipesan oleh Nabi untuk dipakai. Korma 1 butir maghrib di bulan puasa untuk buka puasa lebih afdol daripada apel, daripada anggur, daripada yang lain-lainnya. Ini maulidmu lu buka puasa masih pakai bala-bala, bego. Ambil korma dulu, ini sering saya sampaikan. Ya, kenapa sih ngomongnya diulang-ulang? Karena yang mendengar ini masih begitu juga dablek. Begitu Allahu Akbar, langsung korma ambil, jangan bacaan dulu. Sok soleh lu. Allahumma lakasumtu, wabika amantu, wa ala rizkika aftartu. Belum gagal sudah aftartu. Makan dulu, habis makan tuh korma baru doa itu. Takjil tuh buru-buru dapat pahala. Begitu Allahu Akbar, ambil korma. Bismillahirrahmanirrahim. Unjukin Nabi, Nabi kenal korma. Unjukin sahabat, sahabat kenal korma. Unjukin aulia, aulia kenal korma. Unjukin orang soleh kenal korma. Kalau bala-bala, tanya Sayyidina Abu Bakar bilang, syahada. Cenguk. Emang salah gua ngomong begini? Ini kalau saya lagi ngomong pakai gua nih buat oknum ya, bukan buat yang hadir. Kita kalau mau orang yang kurang ajar sama Allah dan Rasulnya, Bapak nggak usah pakai akhlak. Nggak usah. Hadir satu acara. Tahu-tahu pakaiannya bukan main kayak yang kayak tadi tuh, kayak gapura. Ngajakin orang jadi bentrok. Ngajakin orang pecah belah, ngajakin orang apa? Pulang bangun, pahala. Tapi kalau ngaji pulang, dosanya gede. Kejedot, benjut nggak sembuh-sembuh loh. Jadi kita dekati Nabi. Nabi makhluk pertama. Penciptanya adalah Al-Khaliq. Beliau adalah makhluk yang pertama. Nabi Adam, makhluk kedua. Secara manusia, Nabi Adam adalah manusia pertama. Bapaknya manusia. Tapi pimpinan manusia adalah An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Saya adalah pimpinan manusia di hari kiamat, bukan saya sombong. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhar. Di tangan saya bendera pujian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di tangan saya. Ma min nabiyyin yauma idzin adamun faman siwa illa tahta liwa'i. Tidak ada siapapun nabi dan rasul di hari ini, mahsyar maksudnya, kecuali di bawah naungan saya. Nanti manusia bondong-bondong nyari pertolongan.
Datang pada bapak manusia Nabi Adam, kata Nabi Adam nafsi-nafsi. Ya, kalau kata bahasa kita lu gua. Datang ke nabi yang lain pun begitu juga, tapi begitu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya jangan pada sombong enggak salawat. Begitu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum sempat berkata isfa' lana ya Rasulullah, An-Nabi begitu melihat umatnya langsung menyatakan apa? Ummati, ana laha, ta'al ya ummati, kemarilah wahai umatku, aku untuk kalian. Sallu ala Nabi. Makanya kalau mau lihat orang yang cinta Nabi, mau lihat kehebatan Nabi dari yang benci, bukan dari yang cinta. Cinta mah bisa pura-pura. Iya, coba suruh baca sholawat tanpa hadroh, 12 tidur. Tapi pakai hadroh semalam suntuk masih sanggup. Begitu nggak kira-kira? Iya, boleh pakai hadroh. Jangankan hadroh, beduk musola masjid pakai buat maulid. Boleh. Tapi waktu mahallul qiyam berdiri, jangan belain gendang. Sebab ntar kalau belain gendang nggak berdiri, minta syafaatnya sama gendang, jangan sama Nabi. Jadi Nabi adalah makhluk pertama. Yang dimaksud oleh Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad. Nabi Adam sebab karena Nabi akan dibentuk dalam bentuk manusia, maka Nabi Adam diturunkan ke bumi untuk menjadi bapaknya manusia. Tetapi Nabi Adam dicipta oleh Allah sebab Nabi. Sholawatnya kendor lagi, waduh. Apa mesti pakai petasan yang berendengan ini? Biar kontak Pak, biar kontak. Nabi Muhammad, Rasulullah, Nabi akhir zaman. Ntar kalau udah mati baru kata malaikat nih, jazanya nih, balasan sholawat kamu tuh. Baru ngomong, Habib terima kasih Habib, saya digentak-gentak mulu Bib. Bahasa saya waktu dengerin Habib ceramah kaget-kaget mulu saya Bib. Baru mau ngelenyep kaget lagi. Kalau kata bahasa Jermannya bilang, bagen. Bagen tuh emaknya Bagen sama emaknya Biarin adik kakak. Jadi sepupu. Paham ya? Pertama, dari jurusan makhluk, beliau makhluk pertama. Dari jurusan imam, pemimpin. Yusabbihullah dzalikan nur wa tusabbihul malaikah bitasbihih. Begitu Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, maka nur itu mengucapkan subhanallah. Ketika malaikat mendengar ucapan tasbih nur itu, malaikat langsung ikut mengucapkan subhanallah. Berarti nur ini sudah jadi imam dalam bertasbih terhadap malaikat. Sallu ala Nabi. Maulid mah kudu begini, kudu banyak sholawat yang hadir. Yang bicara juga kudu gentak-gentak orang suruh banyakin sholawat supaya umat selamat. Karena ini zaman kecelakaan sekarang luar biasa Pak. Orang bisa aja naik motor lupa, udah berhenti, tonton main standarin motor nggak ada pinggiran comberan, tengkurap tuh mati. Banyak yang begitu, banyak yang begitu. Lagi naik motor, bocah main layangan, tonton kurat, kena benangnya, mati. Na'udzubillah min dzalik, salimna ya Allah. Sholawat, penyebab jauh musibah. Sholawat, obat segala penyakit. Susah kelamaan, banyakin sholawat, dulu duit kagak punya lu, sholawat kagak, jelek. Bacain sholawat, banyakin sholawat. Ngomong sama Allah Ta'ala, minta, ya Allah, kalau memang hamba tidak ditakdirkan menjadi orang kaya, hilangin rasa ingin kaya dari hati hamba ya Allah. Jadi adem. Udah kaya kagak, pengen kaya kagak dapat, ujung-ujungnya nyolong korupsi. Ah, lu penyu. Jadi nggak usah panjang-panjang ya. Yang penting kita biar bangga nih jadi umat Nabi, biar girang. Cuman caranya begitu. Kita nih ibarat orang masuk tol, biar pakai mobil bak, celana sobek, kaos bolong. Kalau bawa kartu tol duitnya ada, geset keluar pintu tol terbuka. Biar mobil 4 miliar, kartu tol nggak kebawa, mundur lagi pulang bikin macet doang lu.
Paham ya? Jadi saya mau nanya tujuan maulid apa? Tujuan maulid apa? Kan udah dibilangin tadi tujuan maulid sholawat. Pusing masih belum nyaut baik. Tujuan maulid apa? Nah gitu. Jadi ketahuan orang semua berarti ini. Orang kalau cinta sama orang begitu Pak, nggak takut dibenci. Nggak ada urusan. Mau cinta mau benci nggak ada urusan. Yang penting nih malaikat raqib. CCTV-nya Allah. Mau geledek mau angin tetap nggak bakal burem. Siapa yang sholawat walaupun baru nyandar. Allahumma sholli alaihi kaget gitu. 8 cuma 8. Karena nggak fokus. Tapi kalau yang fokus 10 kereng lagi tulisannya. Sama juga orang buka puasa. Kalau pakai korma 10, bala-bala 3. Jadi mau dilihat dari jurusan mana Nabi SAW? Masalah ilmu kesehatan, Nabi paling tahu. Hembing sampai masuk Islam sebab peneliti saripati buah. Nabi udah ngajarin duluan. Wali-walinya ngajarin. Salah satunya siapa? Al-Habibul Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu melarang orang makan korma kebanyakan di waktu malam. Karena bikin lemes badan. Korma yang paling bagus pagi. Kalau punya itu juga. Kalau nggak punya, tetangga punya korma. Minta, nggak apa-apa kalau buat sunnah mah. Buka puasa juga begitu. Gua mau beli korma duit nggak punya. Punya tetangga orang kaya. Ketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, ngomong-ngomong nggak punya korma apa? Gak apa-apa buat sunnah. Saya terus terang maaf Pak Haji, saya paling pantang minta Pak Haji. Tapi karena saya mau menegakkan sunnah Pak Haji, jadi saya berani minta sama Pak Haji. Cuman kalau udah begitu dikasih berapa aja jangan kurang Pak Haji, gila loh. Makanya yang pada punya duit, begitu Sya'ban menjelang akhir, beli korma, plastik-plastikin bagi tetangga. Bayangkan, yang ngasih korma ke tetangga tuh lagi megang korma begitu maghrib dapat pahala, takjil dapat pahala, makan korma dapat pahala. Tangan-tangan tetangga semua lagi pada makan korma. Pahalanya kayak apa itu? Mungkin ente masuk surganya dari jalur itu. Kata malaikat, lu sholat brengsek lu. Lu sholat berjamaah ngeliat cek jalan selaron dimakan ngeliat. Imam bacanya kelamaan lagi. Makanya kalau jadi imam baca ayat yang orang kenal aja dah. Jangan sosokan baca ayat yang kagak dikenal. Makmumnya bego di belakang. Imam salah baca. Subhanallah. Imam baca lagi. Subhanallah. Subhanallah. Imam kelihatan kesel. Terusannya apa? Jadi teguran subhanallah itu buat kalau salah gerak. Kalau salah ayat, makanya imamnya jangan degul. Udah tahu ayat itu nggak hafal, udah cari yang lain. Mau itu aja. Paham ya? Nah makmum juga kalau mau berdiri di belakang imam, kudu ngerti hukum. Begitu imam batal, makanya masjid ada pintu tuh selalu di mihrabnya ada pintu kan? Itu buat imam datang belakangan. Begitu imam batal keluar, gantiin main atu. Lah kalau kena makmumnya bego, begitu imam keluar, lah pergi. Tolol apa tolol? Tolol apa goblok? Kita udah bilangin, lu jangan di depan, jangan di belakang imam. Kan pahalanya gede, paling depan. Iya, kalau pinter lah, kalau goblok mah musingin. Adzan pada enak-enak suara. Ayo ala shalah. Akbar. Akibat sok betingkah. Udah adzan mah Pak, kalau mau niru adzan tuh kayak di Pekalongan enak banget adzannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu aja udah adzan, makan kunjukin waktu masuk. Orang yang beser kesian lu kencing lagi, kena wudu lagi. Itu masukin karung Pak.
Bukan suara yang dibagusin nih. Hati. Orang dulu kalau adzan sembarangan. Yang penting makhrajnya bener. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang subuh juga bangun. Lah adzan ke orang nyanyi, mungkin tidur. Paham itu? Jadi yang jelas kita patut bersyukur Nabi kita menjadi pimpinan para Nabi dan Rasul. Hamba termulia, makhluk termulia, walhasil segala kemuliaan sudah Allah curah untuk beliau dan juga untuk umat beliau. Maka kuncinya sekarang tinggal kita banyakin bersolawat. Jadi maulid jangan cari makanan, jangan nyari buah-buahan, jangan nyari ceramah, tapi nyari apa? Kalau yang nyari sholawat selalu ketemu Nabi SAW. Tapi kalau nyari penceramah, terkadang banyak penceramah yang ngaco-ngaco, cabul, nyanyi di panggung, dan segala macam. Ini merusak keberkahan daripada maulid. Jadi maulid, sekali lagi saya tanyakan, cari apa maulid? Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.